Mereka lebih meningkatkan STM karena basis sesungguhnya di masyarakat kita di sini STM itu sudah berjalan. Nah, STM khususnya karena Parmargaun, gereja dan adat inilah basis dari STM yang ada di Batam ini. Dan ini sudah berjalan dengan baik. Tetapi karena organisasi yang besarnya larinya selalu ke politik seperti Pak Bupati, jadi kadang-kadang masyarakatnya kan nggak bisa ngikutin ini. Nah, kami yang sebagai tokoh di sini melihat perlu ada kita pilih masyarakat kita yang berpolitik kita dorong, tetapi hakiki dari keadaan kita untuk melihat dan membantu masyarakat yang ada di bawah harus juga kita jalankan tugasnya. Karena kalau tidak STM ini hanya berkumpul di situ aja, mereka tidak bisa berkembang. Jadi tujuan kita nanti di sini di IKAP ini terlebih dari untuk pertama untuk menjembatani yang misalnya ada kecelakaan, tidak ada yang memperhatikan, paling tidak pengukurannya secara proper lah, lebih teratur misalnya. Demikian juga mungkin yang tidak sekolah nanti akan kita buat kira-kira beasiswa seperti apa yang kita bisa berikan ke anak-anak kita, apakah di tingkat SD, apakah kita nanti juga di tingkat SMP dan selanjutnya. Nah, kemudian juga di Paradaton. Jadi di sini juga Paradaton kita pasti kental. Jadi kita kalau di sini kayak kemarin kita ada adat dari pagi sampai sore. Jadi kita juga mungkin mau mencoba untuk mensimplifikasi bagaimana supaya adat ini tetap kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan, tetapi juga jangan terlalu banyak menyita waktu misalnya. Supaya mungkin satu hari bisa juga kita ada 3 kali 3 tempat. Kalau sekarang ini satu tempat dari pagi sampai sore, tempat yang lain pasti nggak kebagian. Nah, itulah kira-kira yang menjadi bahasan ataupun menjadi program kerja dari IKAPDU ini. Itulah kira-kira dari segi sosialnya. Sedangkan dari segi ekonominya ada juga ya, bagaimana untuk membawa komoditas kita seperti dulu pernah kita rancang supaya bisa lebih banyak produk-produk yang dari dari Tapanuli ke Batam. Karena dengan adanya perang Ukraina, kita juga ada merasakan itu. Misalnya seperti di Singapura sekarang semua yang menjual ayam itu tutup karena ayam di Singapura itu dipasok dari Malaysia. Nah, karena pakanan ayam ini berkurang, maka produksi ayamnya juga jadi berkurang. Jadi Malaysia sekarang stop kirim ayam ke Singapura. Jadi kita juga dalam waktu yang tidak lama juga mungkin akan merasakan bahwa telur, pasukan ayam, makanan yang lain juga akan berkurang. Nah, karena itu kita berharap ada ikatan kalau bisa ada talian ekonomi dari Tapanuli ke Batam. Misalkan dirancang kemarin di sini mungkin pakai roro dulu gitu, pakai roro dari Taritung langsung ke sini pakai mobil supaya bisa langsung dari kebun ke sini. Jadi ada teman saya sekarang yang lagi buat satu cold storage di Kabanjahe. Jadi saya juga lagi lagi bincang-bincang mungkin nanti kita set up juga satu di Siborong-Borong, satu cold storage supaya nanti bisa di stok dulu di situ lebih besar. Nanti distribusinya kita mungkin bisa pakai truk atau pakai pesawat. Jadi ada juga manfaat ekonomi yang kita lihat yang mungkin bisa kita kembangkan, terutama nanti dengan adanya Pak Bupati dan Pak Rudi sebagai wali kota untuk menjembatani kedua hal ini. Tapi pelaksanaannya nanti oleh langsung pedagang-pedagangnya, jadi kami nanti hanya memfasilitasi. Melihat peserta ini di sambutan Munah, terutama di jamuan makan siang, tulang di Solo luar biasa. Penyambutan Munah, kami merasa tersanjung. Mudah-mudahan tong kunjungan balasan Munah IKAPDU buitong resmi untuk Bu Hani upaya Hani tu Kapal Utara tu rumah dinas sabu kita dalam gudang ahdo Sibong Nota di Kapal Utara. Walau tahu mana Bupati kita tak kita fokus memerdeka desa.
Ketika semua desa merdeka, infrastruktur jalan jembatan bagus, otomatis perekonomian akan bagus dan lancar, dan kota Tarutung itu akan hidup. Apabila seluruh Indonesia seperti ini, maka Indonesia akan mandiri dan berdikari. Jadi luar biasa, maka pertumbuhan ekonomi kita di pandemi 2020 itu tidak minus, tapi kita tumbuh 1,6%. Kemudian 2021 kita naik 100%, tumbuh ekonomi kita 3,6%. Kalau daerah lain ada yang masih minus, kita tumbuh. Nah, yang membuat pertumbuhan ekonomi kita naik itu penyumbangnya adalah sektor pertanian. Nah, termasuk di Parmonangan, atuntas Jota Bayan perkerasan. Itu ajoran. Jadi satu jembatan besar, 9 gorong-gorong, anggaran masuk kalau tidak salah 7,5 miliar. Alana nagajang ano, Parmonangan, dua nagajang galana. 70 kilo. Kata malolai waktu Parmonangan, 3 tuntas main dalam nasional. Tiap tahun terus masuk anggaran. Alam waktu kantor camat, tahun ini kita pastikan sudah tuntas hotnya. Kita lahir di Tapang Utara, besar di Tapang Utara, dan mohon maaf, serta bisa pun mati kita kumula di Tapang Utara. Nah, maka apa yang harus kita kerjakan? Ya, kita harus berebut, apapun itu, kita harus berjuang. Karena sekali lagi tanggung jawab kita kepada masyarakat kita. Nah, yang kedua, saya terus pergumulan jauh pribadi, di Bang Syukur, Abang nama Dono Naung, bersulit masyarakat Tamutar, Jala Sadarion, Tongmai, Moloboi, Ikaptu, mendukung ini sepenuhnya. Nah, jadi kenapa kita miskin Tapanuli Raya? Kita harus kembali kepada teori ekonominya. Jadi teori ekonomi dikatakan banyak uang berputar di sebuah daerah, maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Banyak usia produktif di sebuah daerah, maka produktivitas kerja akan tinggi. Nah, kalau kita cek di Tapanuli Raya, ini berbanding terbalik. Hari ini kita gajian, besok transfer. Hari ini kita panen, besok transfer. Kemana ini uang? Anak sekolah, usia produktif. Maka ini harus dihentikan kalau Tapanuli terbebas dari peta kemiskinan. Inilah perjuangan kita sekarang, hadirnya Universitas Negeri Umum di Tapang Utara. Inilah trigger nanti yang akan membuat semua sektor itu akan tumbuh, bukan lagi seperti dari hitung, tapi dari ukur. Dan saya yakin Pak John Kennedy, semua yang pengusaha yang ada di sini, tak perlu lagi saya ajak bangun hotel berbintang, pasti akan dibangun. Karena ada demand. Mall yang lebih hebat dari Jakarta pasti ada nanti di sana, di Tapang Utara, karena ada demand. Karena ribuan datang tiap tahun. Di triggernya itulah yang kita buat. Karena juga filosofi kita, anak koki doa moral. Ya. Itulah PR saya sekarang, suratnya sudah tuntas. Dan kemarin bulan 2 saya berbicara sama Pak Presiden, ada 5 menit kami bicara, dan saya sampaikan itu kembali. Dan bulan 3 sudah ada surat-surat tembusan ke kita, pemerintah daerah, bahwa sekarang sudah lintas kementerian rapat membahas. Karena moratorium pendirian Universitas Negeri baru tidak boleh, maka yang ada di sana kita alihkan. Kita minta dialihkan. Yang dikelola Kemenak dialihkan menjadi dikelola oleh Kemenristek-Dikti. Jadi sifatnya umum. Inilah trigger yang menurut saya yang harus kita percepat, kita doakan bersama, berjuang bersama. Kalau mau kita keluar dari peta kemiskinan. Jadi barangkali yang dulu dan sekarang kita itu sentra pertanian. Barangkali nanti ketika ini sudah hadir, kita berubah lagi. Tidak lagi sentra, tapi menjadi jasa dan pendidikan. Nah, inilah perjuangan kita sekarang. Jadi mudah-mudahan tuntas tahun ini. Kalau tidak tuntas, ya mungkin perjuangan saya juga nanti di pusat kalau Tuhan merestui, dan Ikaptu bisa mendukung saya nanti untuk duduk di pusat. Karena permisi ini berapa? Unangan haduan ada ngurus behat anak, sunari ngau. Jadi mau lihat mah selari kusatang itu kita saluna, mudah-mudahan sarupa do cita-cita ta sudena pona pasok kita lam denggan lam ture lam bagak.
pada kesempatan ini Pak Bupati tadi sudah disampaikan sedikit oleh pembina saya bahwa tujuan-tujuan yang kami rencanakan untuk IKAPTU yaitu adalah secara sosial, terutama secara sosial. Sebenarnya sosial ini selama ini sudah berjalan dengan baik di Kota Batam, tapi keterbatasan sosial-sosial yang ada selama ini yang dibentuk STM, Serikat Tolong Menolong, yang berada di suatu kelompok-kelompok atau perumahan-perumahan, dan terus yang dibentuk oleh marga-marga. Namun kita lihat adalah suatu keterbatasan dengan mereka, mungkin dari SDM, dari finansial, sehingga kami ada 6 orang kami pendiri di sini, pendiri IKAPTU ini. Suatu malam kami duduk di meja ini dengan ajakan Pak Pembina, dijamu kami pada malam hari untuk membentuk suatu persatuan, perkumpulan untuk mendukung atau mengangkat orang-orang kita yang Tapanuli yang ada di kota ini. Karena puji Tuhan, saya di kota ini sudah 31 tahun, jadi mungkin agak cukup tahulah tentang kota ini. Bahwa di kota ini banyak orang kita Tapanuli yang hebat-hebat, yang dewan, pengusaha, orang-orang kaya banyak di sini, orang-orang kita Tapanuli, dan apalagi secara khusus orang Batak. Nah, oleh sebab itu ya layak kita puji syukur kepada Tuhan dan mengingat tentang masa lalu kita, bahwa kita dulu diajari di sekolah kita tentang martabe, marsipature hutanabe. Nah, sebagaimana saya pernah mengingat, kita kenang sampai saat ini bagaimana Israel yang dulu lantah dibuat oleh si Naji, dan sehingga pada tahun 6700-an kalau nggak salah, tahun 600-an mereka marsipature hutanabe, dan mereka kembali dari seluruh penjuru dunia kembali mengingat marsipature hutanabe. Jadi mungkin bahasa marsipature hutanabe mungkin ini bahasa Israel ini, makanya mereka sangat paham untuk kembali ke hutanabe. Sehingga sekarang seperti saya sudah beberapa tahun lalu saya dari Israel, saya lihat itu kota itu luar biasa. Sebagaimana kita dengar dulu sejarah itu lulu lantah, tidak terbentuk seperti kalau tadi disebut Pak Werton Rusia ya, apa Ukraina. Nah, lulu lantah kota itu, tapi kembali mereka membangun hutana, ya mereka cintakan kampungnya. Itulah yang dilakukan sekarang IKAPTU, bahwa kami perantau-perantau dari Tapanuli Utara bersekuku satu hati, satu prinsip, bahwa kita bentuk wadah yang kecil dulu, tidak perlu yang besar-besar. Itu tadi disampaikan sama Pak Pembina saya kemarin. Saya itu untuk IKAPSU, untuk ketua IKAPSU. Berulang kali saya datang, semua orang IKAPTU ini mendukung, janganlah, nggak usah terlalu besar lah. Inilah begini, yang penting ini bisa membantu kota kita dulu. Saya tersentuh hati saya, apalagi lihat pembina saya. Pembina saya ini, Pak Bupati, perlu saya laporkan, ini orang yang sangat diberkati di kota ini. Tentu kita lihat orang-orang diberkati itu adalah dekat dengan Tuhan, bersaudara, menghormati, mengayomi. Inilah kita diayomi. Saya sangat bangga sekali ketika saya pun bisa ada di rumah ini, tentu karena kerendahan hati Pak Pembina ini. Banyak juga orang-orang kaya kok, tidak harus merangkul dengan orang-orang kita. Tapi ini suatu bukti bahwa yang punya rumah ini hormat sama Tuhan, takut sama Tuhan, mengenal masa lalu. Waktu di Perkonangan katanya tadi, jauh Bapak Bupati sendiri menyampaikan 78 kilo harus mau dibangun jalan. Dengan tadi rice jalannya katanya rice bahasa macam sunrise, makanya jadi itulah kami IKAPTU. Kami mengenang masa lalu kami di kampung sana di Tarutung. Saya juga orang Tarutung, dari Pagar Sinondi saya. Dulu saya masih jalan kaki saya untuk sekolah ke Utaraja. Sekolah saya di Utaraja. Jadi syukur alhamdulillah, saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya juga orang yang diberkati di tempat ini. Saya tidak mempunyai apa-apa dari Tarutung, tapi dengan kerja keras saya, kegigihan saya berserah dan berseru kepada Tuhan, sehingga apa yang kuminta Tuhan berikan sampai hari ini. Oleh sebab itulah saya terpanggil sebagai anak yang diberkati Tuhan di kota ini. Saya terpanggil sama-sama dengan Pak John merangkul, mengajak orang-orang Tapanuli. Mari kita bangun bangsa Tapanuli lewat IKAPTU. Dari kota ini bersinar ke Tapanuli, dari Tapanuli bersinar sini karena Pak Bupati datang. Demikian, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.